Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung elang berwarna belang hitam putih. Gadis kampung ini mendapatkan keajaiban besar ini. Pagi itu, udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis masih menutupi lembah dan pepohonan tinggi di pinggir kampung. Vita, gadis berusia 16 tahun, berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku, membawa keranjang anyaman kecil berisi beberapa ramuan dan tanaman obat yang ia petik dari kebun belakang rumah. Rambutnya yang panjang dikepang rapi, dan matanya yang cemerlang memantulkan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Hari ini, ia berniat mencari daun mint dan bunga telang yang konon bisa menyembuhkan sakit kepala ringan yang sering mengganggu tetangganya. Hutan di sekitar kampung terdengar hidup. Burung-burung kecil bersahutan di dahan-dahan, daun-daun bergesekan ditiup angin pagi, dan aroma tanah basah menyebar menusuk hidung Vita. Ia melangkah hati-hati, memperhatikan setiap gerakan di sekitar. Walau hutan ini tampak biasa bagi penduduk kampung, bagi Vita setiap sudutnya selalu menyimpan misteri dan keajaiban yang belum ia temukan. Tiba-tiba, dari atas pohon mahoni yang menjulang tinggi, terdengar suara kepakan sayap yang terdengar tidak wajar. Vita menengok ke atas dan terkejut. Seekor elang besar dengan bulu belang hitam putih tampak tersangkut di antara ranting-ranting yang rapat. Sayapnya terbentang lemah, dan matanya yang tajam terlihat cemas. Vita merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, elang ini terlalu besar dan kuat untuk terjebak begitu saja. Namun sayangnya, makhluk ini tampak tak berdaya. "Tenang, kau tidak akan aku biarkan sendiri," gumam Vita, suaranya lembut namun tegas. Ia menurunkan keranjang, kemudian mencari cara untuk mendekati elang tersebut. Ranting pohon cukup rapat, dan ketinggiannya membuatnya sedikit ragu. Namun nalurinya sebagai gadis yang selalu peduli pada makhluk hidup mendorongnya untuk mencoba. Dengan hati-hati, Vita memanjat pohon, meletakkan tangan di dahan-dahan kuat yang menopangnya. Suasana hutan seolah menahan napas bersamanya. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus maju. Sesampainya di dekat elang, Vita memperhatikan sayapnya yang tersangkut. Ada sedikit luka di bagian bulu dekat bahu. Ia menarik napas dalam, mengingat ajaran ibunya tentang bagaimana menenangkan hewan yang ketakutan. "SHH, SHH, aku hanya ingin menolongmu," bisiknya sambil perlahan-lahan meraih sayap elang itu. Mata elang menatapnya dengan intens, seolah membaca niat Vita. Detik itu, Vita merasakan sensasi aneh. Ada getaran halus di udara, dan bulu-bulu elang seakan berkilau di bawah sinar matahari pagi yang menembus celah pepohonan. Dengan gerakan lembut, Vita berhasil melepaskan sayap elang dari ranting yang menjebaknya. Elang itu menatapnya sejenak, kemudian mengepakkan sayap dengan perlahan. "Aku berhasil," pikir Vita, senyum lega terukir di wajahnya. Namun sebelum ia sempat turun dari pohon, elang itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Udara di sekitar mereka berputar ringan, hampir seperti angin halus yang berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Cahaya putih keperakan memantul dari bulu elang, dan Vita merasakan tubuhnya hangat, seolah energi misterius mengalir dari elang ke tangannya. Ia terdiam, tak percaya. Mata elang itu menatapnya seakan mengatakan, "Kau telah dipilih." Vita menuruni pohon dengan hati-hati, masih terpesona oleh aura ajaib yang menyelimuti elang. Begitu kakinya menyentuh tanah, elang itu terbang rendah, berputar beberapa kali di udara, kemudian mendarat di sebuah batu besar di dekat sungai kecil. Sungai itu biasanya tenang, tetapi kini airnya berkilau dengan cahaya aneh, memantulkan bayangan elang dan Vita seakan berada di dunia lain. "Ini, apa yang terjadi?" gumam Vita, tangannya masih terasa hangat.
Ia melangkah lebih dekat ke sungai, melihat bahwa beberapa bunga yang sebelumnya layu kini tampak segar dan berwarna lebih cerah dari biasanya. Ikan-ikan di dalam air seakan menari mengikuti irama kepakan sayap elang. Vita merasakan sesuatu yang dalam, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada keajaibannya memanggilnya, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menunduk, menyentuh air sungai yang berkilau itu, dan merasa energi itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Lidahnya keluh, jantungnya berdetak kencang, tetapi ada rasa damai yang luar biasa. Elang belang hitam putih itu menatapnya dengan penuh arti, kemudian mengeluarkan suara yang lembut, terdengar seperti desah angin. Vita tersentak. Apakah elang itu mencoba berbicara padanya? Ia mengangguk, seolah memahami bahasa tak bersuara yang mereka miliki. Dalam hatinya, Vita tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan kampungnya selamanya. Beberapa saat kemudian, elang itu terbang ke atas, mengitari Vita beberapa kali, kemudian kembali mendarat di bahunya. Vita hampir terkejut, tapi ia merasakan kehangatan dan ketenangan. "Aku akan menjagamu," pikirnya sambil menatap mata elang yang tajam namun lembut. Sejak saat itu, Vita merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia bisa merasakan aliran energi di hutan, mengetahui tanaman mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Ia bisa mendengar suara-suara halus dari alam yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa burung elang belang hitam putih ini bukan sekadar hewan, ia adalah penjaga, pemandu, dan teman dalam perjalanan yang akan membawanya pada keajaiban besar. Dengan langkah ringan namun penuh keyakinan, Vita membawa keranjang tanaman obatnya kembali ke kampung. Hatinya berdebar bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Sesuatu yang luar biasa telah dimulai. Dan tanpa ia sadari, mata penduduk kampung mulai mengikuti langkahnya, tertarik pada cahaya yang tak biasa di mata gadis muda ini. Vita tersenyum pada dirinya sendiri. Hari itu, ia belajar bahwa kadang, pertemuan tak sengaja bisa membuka pintu ke dunia yang penuh misteri dan keajaiban, dan semua itu dimulai dengan keberanian untuk menolong makhluk yang tak berdaya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Vita masih terus memikirkan pengalaman yang terjadi di hutan. Hatinya berdebar setiap kali ia menatap langit, berharap melihat burung elang belang hitam putih itu kembali. Ia sering memandangi pepohonan, sungai kecil, dan batu besar di pinggir hutan, mencoba menemukan tanda-tanda keajaiban yang ia rasakan sebelumnya. Tapi setiap kali ia berjalan sendiri, rasa takut juga datang. Apakah semua ini nyata? Ataukah hanya imajinasi seorang gadis muda yang terlalu menyukai cerita tentang alam dan keajaiban? Suatu sore, saat matahari mulai menukik ke barat, Vita memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari biasanya. Dengan keranjang kosong di punggungnya, ia menapaki jalan setapak yang jarang dilalui orang. Udara hangat sore itu membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang mulai menguning. Tiba-tiba, dari langit, terdengar suara kepakan sayap yang familiar. Vita menengadah. Elang belang hitam putih itu muncul, melayang tinggi di atas pepohonan, kemudian menukik dan mendarat di dahan pohon besar tak jauh dari Vita. Matanya menatap tajam, penuh arti, seolah mengatakan, "Ikut aku." Vita merasa detak jantungnya berpacu. Ia tahu ini adalah panggilan yang tak bisa diabaikan. Dengan napas yang tertahan, ia mengikuti elang itu. Hewan itu terbang rendah, bergerak di antara pepohonan, menuntun Vita melalui jalan setapak yang sempit dan tersembunyi. Di sepanjang jalan, Vita mulai merasakan hal-hal aneh. Angin seolah membelai wajahnya dengan lembut, daun-daun bergoyang seakan menyapanya, dan suara-suara hutan terdengar lebih hidup, lebih jelas,
seperti mereka ingin berkomunikasi dengannya. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, gumam Vita, hatinya berdebar. Ia merasakan energi yang sama seperti ketika menolong elang itu beberapa hari lalu. Sensasi hangat itu kini mengalir lebih kuat, seolah menuntunnya ke suatu tempat yang sangat penting. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Vita tiba di sebuah lembah tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana, hutan tampak berbeda, pepohonan lebih tinggi, daun-daunnya berkilau dengan warna hijau zamrud, dan cahaya matahari menembus celah-celah daun seperti ribuan serbuk emas yang menari-nari di udara. Sungai kecil yang mengalir di lembah itu tampak jernih, memantulkan langit dan pepohonan seakan cermin ajaib. Elang itu mendarat di sebuah batu besar di tepi sungai dan menatap Vita dengan penuh arti. Tiba-tiba, Vita merasakan kemampuan baru yang belum ia sadari sebelumnya. Ia bisa merasakan keberadaan setiap makhluk hidup di sekitar lembah, ikan di sungai, burung kecil di ranting, bahkan semut-semut yang berjalan di tanah. Semua terasa hidup, dan semuanya tampak terhubung. Jadi, ini adalah kemampuan. Vita bergumam, masih sulit mempercayai dirinya sendiri. Ia menoleh ke elang itu, yang mengepakkan sayapnya perlahan, seolah memberi tanda persetujuan. Vita berjalan mendekati sungai dan menatap airnya. Perlahan, ia mengangkat tangan dan menyentuh permukaan air. Seketika, air itu berkilau lebih terang, dan ikan-ikan di dalamnya bergerak membentuk lingkaran kecil di sekeliling tangannya. Vita terkesiap. Ia menyadari bahwa sentuhannya mampu memengaruhi alam di sekitarnya, setidaknya di lembah ajaib ini. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari semak-semak. Seekor kijang muda muncul, tanpa ketakutan, dan tersesat di lembah. Vita mendekat perlahan, menenangkan hewan itu dengan gerakan tangan dan suara lembut. Ia merasakan koneksi yang sama dengan elang, sebuah kemampuan untuk memahami makhluk hidup dan memberi rasa aman. Kijang itu akhirnya tenang, dan perlahan-lahan berjalan ke arah Vita, seolah mempercayainya sepenuhnya. Elang belang hitam putih itu mengeluarkan suara lembut, terdengar seperti bisikan angin, dan Vita merasa seperti menerima pesan yang tak terucap. Kau dipilih untuk menjaga alam ini. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Masih banyak yang harus kau pelajari. Vita menelan ludah, hatinya campur aduk antara takut dan kagum. Ia sadar bahwa pertemuannya dengan elang bukan sekadar kebetulan. Ada tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Ia harus belajar menggunakan kemampuan barunya dengan bijak, menjaga alam, dan melindungi makhluk-makhluk yang tak bisa berbicara. Saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, lembah itu berubah menjadi lanskap yang memukau. Cahaya keemasan menembus celah-celah pepohonan, dan kabut tipis mulai muncul di antara dedaunan. Vita duduk di tepi sungai, menatap elang yang kini mengitari langit lembah. Ia merasakan ketenangan luar biasa, seolah dunia dan seluruh alam ini menunggunya untuk memulai perjalanan besar. Beberapa saat kemudian, Vita mendengar suara-suara yang berbeda, tawa anak-anak, suara burung yang tidak dikenal, dan gemerisik dedaunan yang tampak seperti berbisik. Ia menyadari bahwa kemampuan barunya tidak hanya membantunya melihat makhluk hidup, tapi juga mendengar rahasia hutan. Setiap suara, setiap bisikan angin, memiliki arti, dan Vita mulai belajar memahami bahasa alam. Vita tahu ia harus segera kembali ke kampung sebelum gelap. Namun hatinya tidak bisa lepas dari lembah itu dan elang yang membimbingnya. Ia menatap ke langit, berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali. Aku akan belajar, dan aku akan menjaga semua ini." Ketika Vita berjalan pulang, ia merasa berbeda. Langkahnya lebih ringan, hatinya lebih tenang,
dan pikirannya penuh rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di atasnya, elang belang hitam putih terbang tinggi, menatapnya seolah memastikan bahwa gadis muda ini siap untuk perjalanan yang lebih besar. Malam itu, di kamarnya, Vita menulis di buku catatannya. Ia menuliskan semua yang ia lihat, rasakan, dan pelajari hari ini. Setiap detail, dari kilau air sungai hingga getaran energi yang mengalir saat ia menyentuh alam, semuanya tercatat dengan hati-hati. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan. Ada rahasia lain yang menunggu, dan keajaiban yang lebih besar siap muncul. Dengan pikiran yang penuh semangat, Vita menatap jendela kamarnya. Di kejauhan, langit malam dihiasi bintang-bintang, dan sesekali elang belang hitam putih itu terlihat melintas di langit, seakan menyapa dan memberinya keberanian. Dalam hati, Vita tersenyum. Ia siap menghadapi misteri yang menanti, karena ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, pikiran Vita tak pernah benar-benar tenang. Bahkan saat ia membantu ibunya menumbuk padi atau menimba air di sumur desa, bayangan lembah tersembunyi dan elang belang hitam putih terus hadir di benaknya. Setiap kali angin bertiup, ia merasa seolah alam sedang memanggil namanya pelan-pelan, mengajaknya kembali ke tempat yang belum sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, langit tampak cerah, namun entah mengapa Vita merasakan getaran aneh di dadanya. Seperti ada sesuatu yang mendesak, meminta perhatiannya. Saat ia keluar rumah membawa keranjang kecil, suara kepakan sayap besar terdengar dari kejauhan. Vita mendongak dan tersenyum kecil. Elang belang hitam putih itu kembali muncul, terbang melingkar di atas desa sebelum bergerak ke arah hutan bagian timur, wilayah yang jarang dijamah warga karena dianggap terlarang. Kesana, bisik Vita ragu. Hutan timur dikenal gelap dan sunyi. Orang-orang desa percaya ada sesuatu yang menjaga wilayah itu, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Namun rasa takut Vita kalah oleh rasa percaya yang perlahan tumbuh di hatinya sejak pertemuan pertama dengan elang. Ia mengencangkan ikatan keranjangnya dan melangkah mengikuti arah terbang sang elang. Semakin jauh ia masuk, suasana hutan berubah. Cahaya matahari mulai sulit menembus rimbunnya pepohonan. Udara menjadi lebih dingin, dan suara burung kecil perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang terasa berat. Namun anehnya, Vita tidak merasa sendirian. Ia bisa merasakan denyut kehidupan di bawah tanah, di balik batang pohon tua, dan di udara yang bergerak perlahan di sekitarnya. Tiba-tiba, elang itu menukik dan hinggap di atas sebuah pohon tua yang batangnya sangat besar, hampir 5 orang dewasa tak cukup untuk memeluknya. Pada batang pohon itu, Vita melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Garis-garis cahaya tipis berwarna keperakan membentuk pola aneh, seolah ukiran kuno yang hidup. Saat Vita mendekat, cahaya itu berdenyut lembut. Begitu telapak kakinya menyentuh tanah di sekitar pohon, ia merasakan aliran hangat menjalar dari telapak kaki hingga ke dadanya. Nafasnya tertahan. "Apa ini?" gumamnya pelan. Tanpa sadar, Vita mengulurkan tangan dan menyentuh batang pohon tersebut. Seketika, cahaya keperakan itu menyala lebih terang, dan sekelilingnya berubah. Hutan yang tadinya sunyi kini dipenuhi bisikan, bukan suara menakutkan, melainkan suara lembut, seperti banyak suara alam yang berbicara bersamaan. Ia melihat bayangan masa lalu, hutan yang hijau, air sungai yang melimpah, hewan-hewan hidup berdampingan dengan manusia. Namun bayangan itu kemudian berubah menjadi pemandangan kelam, pohon tumbang, sungai mengering, dan makhluk-makhluk hutan berlarian ketakutan. Vita terhuyung dan hampir jatuh, namun elang itu terbang turun dan berdiri tepat di depannya, mengepakkan sayap dengan kuat. Sentuhan angin dari kepakan sayapnya membuat Vita kembali sadar. "Aku,"
Melihat sesuatu, ucap Vita lirih, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia memahami pesan itu tanpa perlu kata-kata. Pohon tua ini adalah penjaga ingatan hutan. Dan ia, Vita, telah diizinkan melihat apa yang tersembunyi, jejak keseimbangan yang mulai rusak. Tiba-tiba, tanah bergetar ringan. Dari balik semak-semak, muncul seekor babi hutan besar dengan mata merah menyala, jelas bukan hewan biasa. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan gerakannya agresif. Vita mundur panik. "Tenang, tenang," katanya gugup. Namun babi hutan itu menyeruduk ke arahnya. Tanpa sempat berpikir, Vita mengangkat kedua tangannya. Ia merasakan dorongan kuat dari dalam dadanya, seolah seluruh hutan menjawab panggilannya. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar, dan tanah di depan Vita terangkat sedikit, membuat babi hutan itu terhenti mendadak. Hewan itu meringkik keras, lalu berbalik dan lari menghilang ke dalam hutan. Vita terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut semata, tetapi karena menyadari apa yang baru saja ia lakukan. "Aku melakukan itu," bisiknya tak percaya. Elang belang hitam putih itu mendekat, menundukkan kepalanya seolah memberi hormat. Saat itulah Vita benar-benar mengerti, kekuatan ini nyata, dan ia mulai terbangun. Namun bersamaan dengan kesadaran itu, muncul pula rasa takut yang lebih besar. Jika ia bisa memengaruhi alam, berarti ada konsekuensi. Ada bahaya. Ada pihak-pihak yang mungkin akan tergoda untuk memanfaatkan kekuatan ini. Cahaya di pohon tua perlahan meredup, seakan tugasnya telah selesai untuk hari itu. Vita berdiri perlahan dan menarik napas panjang. Ia menatap hutan di sekelilingnya dengan pandangan baru, bukan lagi sebagai gadis kampung biasa, melainkan sebagai seseorang yang telah diberi amanah. "Aku belum siap," katanya jujur pada elang itu. "Tapi aku akan belajar." Elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, berputar sekali di atas kepala Vita sebelum melesat ke arah langit. Namun kali ini, Vita tahu, ia tidak ditinggalkan. Ia sedang dipersiapkan. Saat ia melangkah pulang, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di balik keindahan hutan dan cahaya keajaiban, Vita menyadari satu hal penting. Perjalanan ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang pilihan, keberanian, dan pengorbanan yang akan datang. Dan jauh di balik pepohonan, sepasang mata manusia mengawasinya diam-diam, tanda bahwa rahasia Vita mulai terendus oleh dunia luar. Malam setelah peristiwa di hutan terlarang itu, Vita tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan cahaya keperakan pada pohon tua kembali muncul, diikuti suara bisikan halus yang seolah memanggil namanya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya terus terjaga, berputar di antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Angin malam menyelinap melalui celah jendela kamarnya, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Saat itulah Vita mendengar suara kepakan sayap pelan di luar. Ia bangkit perlahan dan membuka jendela. Di bawah cahaya bulan, elang belang hitam putih itu bertengger di dahan pohon mangga di depan rumahnya. Matanya memantulkan cahaya perak, menatap Vita dengan ketenangan yang menenangkan. "Kau datang lagi," bisik Vita. Tanpa suara, elang itu mengepakkan sayapnya, dan Vita merasakan panggilan yang kuat di dadanya. Ia menyambar selendang tipis dan keluar rumah dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan keluarganya. Malam terasa sunyi, namun tidak menakutkan. Seolah alam sendiri melindunginya. Elang itu terbang rendah, menuntun Vita ke tepi sungai di luar desa. Air sungai berkilau di bawah cahaya bulan,
dan pepohonan di sekitarnya berbisik pelan tertiup angin. Vita berdiri di tepi sungai, merasakan aliran energi yang lembut namun kuat, jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Vita lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Elang itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti dengungan. Seketika, Vita merasakan pikirannya terbuka. Suara-suara alam mulai terdengar jelas, gemericik air, gesekan daun, bahkan denyut kehidupan di dalam tanah. Ia menutup mata dan membiarkan dirinya tenggelam dalam aliran itu. Perlahan, Vita mengangkat kedua tangannya. Air sungai di depannya bergetar halus, membentuk riak-riak kecil yang bergerak mengikuti gerakan jemarinya. Ia tersentak dan hampir menjatuhkan tangannya, tetapi elang itu mengepakkan sayapnya, mengirimkan hembusan angin lembut yang membuat Vita tenang. "Aku bisa merasakannya," gumamnya. Seperti sungai ini bernapas. Ia mencoba kembali, kali ini lebih tenang. Ia membayangkan air mengalir dengan damai, membersihkan apapun yang kotor. Riak-riak di sungai mereda, air menjadi lebih jernih dari biasanya. Vita tersenyum kecil, perasaan hangat mengalir di dadanya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan dan langkah kaki tergesa. Vita menoleh dan melihat beberapa warga desa berlari ke arah sungai. Di antara mereka ada Pak Lurah dan beberapa pemuda, wajah mereka tampak panik. "Air sungai naik tiba-tiba," teriak salah satu pemuda. Di hulu, airnya keruh dan membawa lumpur. Vita merasakan dadanya sesak. Ia menatap elang itu, dan tanpa kata-kata, ia tahu ini adalah ujian pertamanya, ujian yang nyata, bukan sekadar latihan. "Kalau aku salah, bisa berbahaya," bisik Vita, ragu. Elang itu menatapnya tajam, lalu menundukkan kepala, seakan berkata, "Percaya pada dirimu." Dengan tangan gemetar, Vita melangkah lebih dekat ke sungai. Ia menutup mata dan memusatkan pikirannya pada aliran air dari hulu. Ia membayangkan sungai yang tenang, yang mengalir sesuai jalurnya, tidak meluap dan tidak merusak. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun perlahan, air sungai mulai surut. Warna keruhnya berangsur jernih, dan alirannya kembali stabil. Warga desa terdiam, menatap sungai dengan mata terbelalak. Apa yang barusan terjadi?" bisik seseorang. Vita mundur selangkah, tubuhnya lemas. Ia hampir jatuh, namun elang itu terbang turun dan berdiri di sampingnya, seolah menopangnya dengan kehadirannya. Pak Lurah menatap Vita dengan pandangan campur aduk antara kagum dan curiga. "Vita, kau melakukan sesuatu?" Vita menunduk, hatinya berdebar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia takut, bukan pada kekuatannya, tetapi pada reaksi manusia. "Aku hanya berdoa," jawabnya pelan. Beberapa warga mengangguk, menerima jawaban itu. Namun tidak semua wajah tampak yakin. Di antara kerumunan, seorang pria asing berdiri diam, pakaiannya rapi dan matanya tajam. Tatapannya tertuju pada Vita, seolah menilai dan menghitung sesuatu. Vita merasakan getaran tidak enak di dadanya. Elang di sampingnya mengepakkan sayap pelan, memberi peringatan tanpa suara. Malam itu, setelah warga bubar, Vita duduk sendirian di tepi sungai. Kakinya menyentuh air yang kini tenang. Ia menyadari satu hal penting, kekuatannya tidak lagi bisa disembunyikan selamanya. "Aku hanya ingin melindungi," ucapnya lirih. "Bukan menjadi sesuatu yang ditakuti." Elang itu menatapnya lembut, lalu menoleh ke arah hutan,
ke arah pohon tua bercahaya yang pernah mereka kunjungi. Pesannya jelas, masih banyak yang harus dipelajari, dan waktu Vita tidak sebanyak yang ia kira. Di kejauhan, pria asing itu kembali menoleh sebelum menghilang ke dalam gelap. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sementara itu, di langit malam, awan bergerak perlahan menutupi bulan. Alam seakan bersiap menghadapi perubahan besar. Dan di tengah semua itu, Vita berdiri di persimpangan antara kehidupan lamanya dan takdir baru yang tak bisa ia tolak. Pagi di desa biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok dan aktivitas warga yang saling menyapa. Namun pagi itu terasa berbeda. Udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak terucap. Vita berjalan keluar rumah dengan perasaan gelisah. Sejak peristiwa sungai semalam, tatapan warga kepadanya berubah. Ada yang memandang dengan kagum, ada pula yang menatap dengan ragu dan takut. Ia membantu ibunya menjemur padi, tetapi pikirannya melayang. Setiap suara langkah di belakangnya membuat jantungnya berdebar. Ia tahu, sesuatu telah bergeser, hubungan antara dirinya dan desa tidak lagi sesederhana sebelumnya. Dari kejauhan, Vita melihat pria asing yang semalam berdiri di tepi sungai. Kini ia berbincang dengan Pak Lurah di balai desa. Pakaiannya rapi, berbeda dengan pakaian warga kebanyakan. Di tangannya ada tas kulit coklat, dan wajahnya menampilkan senyum sopan yang sulit dibaca. Dia, gumam Vita, perutnya terasa mengeras. Elang belang hitam putih melintas tinggi di langit, berputar satu kali, lalu terbang ke arah hutan. Gerakannya seperti peringatan. Vita menelan ludah. Ia tahu elang itu sedang mengawasinya, dan mungkin juga mengawasi pria asing tersebut. Tak lama kemudian, kabar menyebar cepat. Pria asing itu memperkenalkan dirinya sebagai Ragil, seorang peneliti dari kota yang tertarik pada keunikan alam desa ini. Ia berbicara tentang peluang, tentang pengembangan wilayah, tentang penelitian yang bisa membawa kemajuan. Kata-katanya terdengar indah, tetapi di telinga Vita, semuanya terasa dingin. Siang hari, Ragil mendatangi rumah Vita. Ibunya menyambut dengan ramah, meski terlihat canggung. Vita duduk di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerak-gerik pria itu. "Kami mendengar kau sangat dekat dengan alam," ujar Ragil, menatap Vita dengan mata yang terlalu tajam untuk sekadar rasa ingin tahu. "Bahkan semalam, ada kejadian luar biasa di sungai." Vita meremas ujung bajunya. "Itu hanya kebetulan," jawabnya singkat. Ragil tersenyum. Kebetulan seringkali adalah nama lain dari potensi yang belum dipahami. Kata-kata itu membuat Vita merinding. Ia merasakan dorongan kuat di dadanya, seperti alam sendiri memperingatkannya untuk berhati-hati. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membuat daun-daun berdesir keras. Sore itu, Vita memutuskan pergi ke hutan untuk menenangkan pikirannya. Elang belang hitam putih menunggunya di tepi hutan, matanya tajam namun penuh kepercayaan. Mereka berjalan menuju lembah tersembunyi, tempat Vita pertama kali benar-benar merasakan kekuatannya. Namun hari itu, lembah terasa berbeda. Tanah tampak lebih kering, dan beberapa tanaman terlihat layu. Vita terkejut. Ia berlutut dan menyentuh tanah, merasakan aliran energi yang terputus-putus. "Ada yang salah," bisiknya. Elang itu mengeluarkan suara rendah, nadanya waspada. Dari kejauhan, terdengar suara kapak dan langkah kaki manusia. Vita berdiri tergesa dan bersembunyi di balik semak. Ia melihat beberapa pria membawa peralatan, menandai pohon-pohon dengan cat merah. Mereka datang terlalu cepat, gumamnya, marah dan takut bercampur jadi satu.
Tanpa sadar, emosi Vita memuncak. Angin berputar kencang di sekelilingnya, dedaunan beterbangan. Salah satu pria terjatuh, dan yang lain berteriak ketakutan. Vita terkejut dan segera menurunkan tangannya. "Tidak. Aku tidak ingin menyakiti siapapun," teriaknya. Para pria itu lari tunggang langgang, meninggalkan peralatan mereka. Hutan kembali sunyi, tetapi ketenangan itu terasa rapuh. Vita terduduk, napasnya tersengal. "Aku hampir kehilangan kendali," ucapnya dengan suara gemetar. Elang itu mendekat dan menyentuh bahu Vita dengan paruhnya secara lembut. Dalam benak Vita, muncul kilasan pemahaman, kekuatan ini terhubung dengan emosinya. Semakin besar ketakutan dan amarahnya, semakin liar alam bereaksi. Namun di balik pepohonan, sepasang mata mengamati dengan penuh minat. Ragil berdiri jauh, tersembunyi, senyum tipis terukir di wajahnya. Jadi benar, bisiknya pada dirinya sendiri. Kekuatan itu ada padanya. Malam tiba dengan cepat. Vita pulang ke desa dengan langkah gontai. Ia tahu ia tidak bisa lagi hanya bereaksi terhadap keadaan. Ia harus belajar mengendalikan dirinya, atau kekuatannya akan membawa bencana. Di langit, elang belang hitam putih terbang melingkar, sayapnya membentang luas, seolah melindungi desa dari atas. Namun bahkan ia tak bisa menghalau semua ancaman. Di kamarnya, Vita duduk memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, air mata mengalir di pipinya. "Aku takut," bisiknya jujur. "Takut pada diriku sendiri." Di luar sana, Ragil menulis catatan di bukunya. Rencana mulai tersusun rapi. Dan jauh di dalam hutan, pohon tua bercahaya kembali berdenyut lemah, seolah merasakan bahaya yang semakin dekat. Keajaiban yang awalnya membawa harapan kini memancing keserakahan. Dan Vita berada tepat di tengah-tengahnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa terberat bagi Vita. Desa yang dulu terasa hangat kini berubah canggung. Beberapa warga masih menyapanya dengan senyum ramah, tetapi sebagian lain memilih diam atau berbisik saat ia lewat. Anak-anak kecil memandangnya dengan mata berbinar, seolah melihat tokoh dari dongeng, sementara orang dewasa memandangnya dengan waspada, takut sekaligus berharap. Vita mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi setiap emosi kecil terasa berbahaya. Sedikit marah, angin bertiup lebih kencang. Sedikit sedih, awan menggantung lebih gelap. Ia mulai takut merasakan apapun. "Aku harus belajar mengendalikannya," ucapnya suatu pagi, menatap bayangannya di permukaan air sumur. Elang belang hitam putih muncul di atas sumur, mengepakkan sayap perlahan. Tatapannya tenang, seolah mengundangnya untuk mengikuti. Tanpa berkata apa-apa pada siapapun, Vita mengambil selendangnya dan melangkah menuju hutan. Mereka berjalan jauh hari itu, melewati lembah tersembunyi, hingga mencapai sebuah tempat sunyi yang belum pernah Vita lihat sebelumnya. Sebuah lingkaran batu tua berdiri di tengah tanah lapang, ditumbuhi lumut dan bunga liar. Udara di sana terasa berbeda, hening, namun penuh kekuatan yang tertahan. Begitu Vita melangkah ke tengah lingkaran batu, dunia seakan melambat. Suara burung lenyap, angin berhenti. Hanya ada detak jantungnya sendiri. "Disinilah kau belajar," bisik sebuah suara di benaknya. Vita menoleh cepat, tetapi tak ada siapa-siapa. Elang itu berdiri di salah satu batu, sayapnya sedikit terbentang. Mata peraknya menatap Vita dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Vita merasakan pesan yang jelas, bukan sekadar perasaan. Kekuatanmu lahir dari keseimbangan. Bukan dari amarah, bukan dari ketakutan. Vita menutup mata,
Air mata menetes tanpa ia sadari. Aku takut menyakiti orang, ucapnya lirih. Aku tidak ingin menjadi ancaman. Maka kau harus mengenal dirimu sendiri. Latihan dimulai dengan keheningan. Elang tidak memintanya melakukan apapun, tidak menggerakkan air, tidak memanggil angin. Vita hanya diminta duduk dan bernapas, mendengarkan alam tanpa mencoba mengubahnya. Awalnya terasa mudah. Namun semakin lama ia duduk, pikirannya mulai dipenuhi kegelisahan, wajah warga yang takut, senyum tipis ragil, pohon-pohon bertanda cat merah. Dadanya sesak, dan tanpa sadar tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Berhenti, bisik Vita pada dirinya sendiri. Ia mengingat kata-kata elang. Keseimbangan. Ia membiarkan rasa takut itu ada, tanpa menolaknya, tanpa melawannya. Perlahan, getaran tanah mereda. Angin kembali berhembus lembut. Untuk pertama kalinya, Vita merasa berhasil, bukan mengendalikan alam, tetapi mengendalikan dirinya sendiri. Hari demi hari, Vita kembali ke lingkaran batu itu. Ia belajar bahwa kekuatannya tidak membutuhkan paksaan. Semakin ia tenang, semakin alam merespons dengan lembut. Ia belajar menenangkan sungai tanpa menyentuhnya, menenangkan hewan liar hanya dengan kehadirannya. Pada suatu senja, saat matahari hampir tenggelam, elang itu berdiri di hadapannya dan mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Cahaya keperakan muncul, membentuk bayangan-bayangan di udara. Vita melihat kilasan masa lalu. Ia melihat hutan ini ratusan tahun lalu. Ia melihat manusia dan alam hidup berdampingan. Dan di tengah semua itu, terbanglah elang yang sama, lebih besar, lebih bercahaya. Ia bukan sekadar burung, tetapi penjaga langit, makhluk yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan di bawahnya, selalu ada seorang manusia terpilih. Jadi, aku bukan yang pertama, bisik Vita. Elang itu menatapnya, dan Vita memahami. Ia adalah bagian dari garis panjang penjaga, manusia yang dipilih bukan karena kekuatan, tetapi karena hati. Sementara itu, di desa, perpecahan semakin terasa. Pak Lurah mulai tertekan oleh bujukan ragil dan beberapa warga yang tergiur janji kemajuan. Mereka berbicara tentang jalan besar, tentang tambang kecil, tentang memanfaatkan hutan. Kalau gadis itu bisa mengendalikan alam, kata salah satu warga, bukankah seharusnya ia membantu kita berkembang? Justru itu yang berbahaya, sahut warga lain. Kita tidak tahu batasnya. Nama Vita menjadi bahan perdebatan. Ia belum tahu semuanya, tetapi ia merasakannya, seperti beban di dadanya yang semakin berat setiap kali ia mendekati desa. Suatu malam, Vita pulang lebih larut dari biasanya. Di tepi desa, ia melihat obor-obor menyala dan orang-orang berkumpul. Suasana tegang. Vita, seru seseorang. Pak Lurah mencarimu. Di balai desa, Ragil berdiri di samping Pak Lurah. Senyumnya tetap sama, tenang, penuh perhitungan. Kami hanya ingin bicara, kata Ragil, tentang masa depan desa dan peranmu di dalamnya. Elang terbang rendah di luar balai, mengepakkan sayap dengan gelisah. Vita melangkah maju, dadanya berdebar. Ia kini lebih tenang daripada sebelumnya, tetapi ia tahu, ujian sebenarnya bukan lagi soal mengendalikan alam. Ujian sebenarnya adalah menghadapi manusia. Dan jauh di langit malam, awan gelap mulai berkumpul, seolah alam pun menahan napas, menunggu pilihan yang akan diambil Vita. Balai desa malam itu dipenuhi cahaya obor dan wajah-wajah tegang. Vita berdiri di tengah ruangan dengan punggung tegak,
meski jantungnya berdegup keras. Elang belang hitam putih bertengger di balok kayu luar balai, tak terlihat oleh kebanyakan orang, tetapi kehadirannya terasa jelas bagi Vita, seperti denyut pelindung yang setia. Ragil melangkah maju, suaranya tenang dan terukur. "Vita," katanya, "desa ini berada di ambang perubahan besar. Kau telah melihat sendiri, sungai, hutan, semua merespons dirimu. Kami hanya ingin memanfaatkan anugerah itu untuk kebaikan bersama." Beberapa warga mengangguk setuju. Yang lain saling berpandangan, ragu. "Memanfaatkan?" Vita mengulang pelan. "Atau menguasai?" Ragil tersenyum tipis. Kata-kata bisa ditafsirkan macam-macam. Yang penting hasilnya. Jalan baru, lapangan kerja, sekolah yang lebih baik. Bukankah itu yang kita inginkan? Vita merasakan dada menghangat, bukan amarah, melainkan kewaspadaan. Ia teringat latihan keheningan. Ia tidak membiarkan emosi menguasainya. "Alam bukan alat," katanya mantap. "Kalau dipaksa, keseimbangan akan rusak." Seorang warga berdiri. "Tapi kau bisa mengendalikannya. Kenapa tidak membantu kami lebih jauh?" Keheningan jatuh. Vita menatap wajah-wajah itu satu persatu. Ia melihat harapan, ketakutan, juga keserakahan yang halus. "Membantu bukan berarti memerintah alam," jawabnya. "Aku menjaga agar kita tidak melampaui batas." Ragil menghela napas, seolah kecewa. "Sayang sekali," katanya. "Kupikir kau akan lebih terbuka." Malam itu berakhir tanpa keputusan. Namun saat Vita melangkah keluar balai, elang mengepakkan sayap dengan gelisah, peringatan yang tak salah ia artikan. Bahaya mendekat. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar cepat. Beberapa pria tak dikenal terlihat di hutan timur, membawa jaring dan alat aneh. Vita merasakan getaran tak wajar dari arah sana, denyut ketakutan yang bukan miliknya. "Elang," bisiknya. Tanpa menunggu, ia berlari ke hutan. Pepohonan seolah membuka jalan baginya. Angin membimbing langkahnya hingga ia tiba di sebuah celah lembah. Dari balik semak, Vita melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Elang belang hitam putih terbang rendah, sayapnya tergores, sementara dua pria mencoba menutup jalur terbangnya dengan jaring. "Berhenti!" teriak Vita. Para pria menoleh kaget. Salah satunya mengumpat. "Itu dia! Gadis itu!" Emosi menyentak, namun Vita menahan diri. Ia berdiri tegak, menutup mata sesaat, dan merasakan keheningan. Lalu ia mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menenangkan. Angin berubah arah, mendorong jaring itu menjauh, membuka celah aman. Elang menukik, namun sebuah alat menyala, cahaya menyilaukan memancar. Elang terhuyung dan jatuh ke tanah berbatu. Tidak. Vita berlari. Ia berlutut di sisi elang, tangannya bergetar saat menyentuh bulu yang ternoda darah. Napasnya pendek. "Aku di sini," bisiknya, menahan air mata. Kehadiran Vita menenangkan elang, denyut ketakutannya mereda. Para pria mundur, ragu. Dari kejauhan, Ragil muncul, langkahnya tenang seperti biasa. "Lihat," katanya. "Ia terlalu berharga untuk dibiarkan bebas. Kami bisa menjaganya, menelitinya. Demi kebaikan." "Kebaikan siapa?" Vita menatapnya, suaranya bergetar namun tegas. Ragil mendekat satu langkah. "Dunia di luar desa ini akan membayar mahal.
Kau juga akan aman. Terhormat. Vita berdiri, menempatkan tubuhnya di depan elang. Aku tidak akan menyerahkannya. Untuk sesaat, udara menegang. Alam menahan napas. Daun berhenti berdesir. Tanah diam. Ragil mengangkat tangan, memberi isyarat. Para pria bersiap. Vita menutup mata dan mengingat pelajaran terpenting, keseimbangan. Ia tidak memanggil badai. Ia tidak memerintah hutan. Ia meminta dengan rendah hati. Angin berhembus lembut, namun pasti. Tanah menjadi licin oleh embun yang tiba-tiba menguat. Jaring terangkat dan tersangkut di dahan. Para pria kehilangan pijakan dan terjatuh tanpa cedera berarti. Kebingungan menyebar. Pergi, kata Vita. Sekarang. Ragil menatapnya lama, senyum tipisnya memudar. Ini belum selesai, ujarnya dingin, lalu mundur bersama orang-orangnya. Vita membawa elang ke lingkaran batu tua. Di sana, ia duduk dalam keheningan, menyalurkan ketenangan ke luka-luka elang. Cahaya keperakan lembut muncul, bukan kilat, melainkan sinar sabar. Luka menutup perlahan. Elang membuka mata dan menatap Vita. Di antara mereka, pemahaman mengalir, ancaman akan kembali, lebih besar dan lebih licik. Aku akan melindungimu, bisik Vita. Dan hutan ini. Elang mengepakkan sayapnya pelan, janji yang sama. Namun ketika malam turun, kabar menyebar di desa. Sebagian warga menuduh Vita membawa bahaya, sebagian lain membelanya dengan lantang. Desa terbelah. Di kejauhan, Ragil menulis laporan. Rencananya berubah, bukan mundur, melainkan meningkat. Jika tak bisa membujuk, ia akan memaksa. Di langit, awan berkumpul. Sayap elang kembali terbentang, namun kali ini bayangan pemburu mengintai dari bawah. Vita menatap bintang-bintang dan tahu, badai sesungguhnya akan segera datang. Tanda-tanda itu muncul sebelum siapapun benar-benar menyadarinya. Langit yang biasanya cerah menjadi kusam. Angin berembus tanpa arah, membawa debu dan daun kering berputar-putar di jalan desa. Sungai yang sempat tenang kembali bergemuruh, seolah menyimpan kemarahan yang tertahan. Vita merasakannya sejak pagi. Dadanya terasa berat, napasnya pendek, dan setiap langkahnya seolah diiringi bisikan cemas dari alam. Ia berdiri di tepi desa, menatap hutan dengan wajah pucat. Elang belang hitam putih bertengger di atap rumahnya, bulunya mengembang, gelisah. Mereka kembali, bisik Vita. Belum sempat ia bergerak, suara keras mengguncang tanah. Boom! Ledakan kecil terdengar dari arah hutan timur. Burung-burung beterbangan panik, dan hewan-hewan berlarian menuju desa. Anak-anak berteriak ketakutan. Pak Lurah berlari ke tengah desa. Mereka membawa alat berat, teriaknya. Katanya untuk membuka jalan. Vita menutup mata sesaat. Dalam benaknya, ia melihat pohon tua bercahaya berdenyut lemah, lingkaran batu retak, dan akar-akar hutan yang terluka. Ragil tidak lagi bersembunyi, ia menyerang terang-terangan. Aku harus menghentikannya, kata Vita tegas. Tidak, teriak ibunya sambil memeluk lengan Vita. Ini terlalu berbahaya. Vita menatap ibunya, air mata menggenang. Kalau aku tidak pergi, alam akan melindungi dirinya sendiri. Dan saat itu, desa ini ikut hancur. Elang mengepakkan sayapnya kuat, seolah menyetujui. Dengan berat hati, ibunya melepaskan genggaman. Hutan timur telah berubah menjadi medan luka. Pohon-pohon besar tumbang, tanah terbelah,
dan asap tipis mengepul dari mesin-mesin yang meraung. Ragil berdiri di tengah kekacauan itu, memberi perintah tanpa ragu. "Elang itu di sekitar sini," katanya dingin. "Tangkap apapun yang menghalangi." Vita melangkah keluar dari balik pepohonan. "Hentikan!" Suaranya menggema lebih dari yang ia kira. Mesin-mesin mendadak mati. Angin berhenti. Semua mata tertuju padanya. "Kau melampaui batas, Ragil," lanjut Vita. "Alam tidak akan diam." Ragil tersenyum, kali ini tanpa kepura-puraan. "Justru itu yang kami inginkan. Bukti kekuatanmu." Ia memberi isyarat. Sebuah alat memancarkan gelombang keras ke udara. Elang menjerit dari langit dan jatuh, tertahan di udara oleh medan tak kasat mata. "Tidak!" Vita berlari, namun terhenti. Tanah bergetar hebat. Retakan menyebar cepat. Sungai di kejauhan meluap. Amarah alam terbangun. Pohon-pohon bergoyang liar, angin berubah menjadi pusaran, hujan turun deras dalam sekejap. Para pekerja berteriak panik. Ragil terhuyung, namun matanya berbinar, terpesona oleh kekuatan yang ia lepaskan. Vita berdiri di tengah badai. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur air mata. Ia tahu satu hal dengan jelas. Jika ia melawan amarah alam dengan amarah, semuanya akan hancur. Ia mengingat pelajaran keheningan. Keseimbangan. Vita berlutut dan menancapkan telapak tangannya ke tanah. "Cukup," bisiknya, bukan sebagai perintah, melainkan permohonan. Ia membuka dirinya sepenuhnya, membiarkan rasa takut, cinta, dan tanggung jawab menyatu. Cahaya keperakan lembut menyelubungi tubuhnya, menjalar ke tanah, ke akar-akar, ke air sungai. Badai melambat. Namun harga yang harus dibayar terasa seketika. Tubuh Vita melemah, pandangannya kabur. Ia merasakan sesuatu tercabut dari dalam dirinya, bukan nyawanya, tetapi hubungannya. Ikatan dengan elang bergetar hebat. Elang jatuh ke tanah, bebas dari medan. Vita merangkak mendekat, memeluk lehernya. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku harus memutuskan ini." Dalam kilasan cahaya, Vita melihat kemungkinan masa depan. Jika ia terus menjadi pusat kekuatan, dunia akan terus mencoba merebutnya. Alam akan selalu terancam. Dengan napas tersisa, Vita membuat pilihan. Ia menyalurkan ikatan itu kembali ke hutan, ke pohon tua, ke lingkaran batu, ke sungai. Kekuatan tidak lagi berpusat padanya. Ia menjadi penjaga yang membimbing, bukan sumber tunggal. Cahaya memudar. Badai berhenti total. Mesin-mesin rusak. Tanah menutup retakan. Hutan bernafas kembali. Ragil terjatuh, tak berdaya, menatap Vita dengan campuran takut dan kagum. "Apa yang kau lakukan?" Vita berdiri tertatih. "Mengembalikan apa yang bukan milikku." Desa selamat. Namun Vita terbaring lemah berhari-hari. Elang setia menjaga di sisinya, kini tidak lagi terikat padanya seperti dulu, namun tetap memilih tinggal. Saat Vita akhirnya membuka mata, ibunya menangis lega. Pak Lurah menunduk hormat. Warga desa berkumpul, kali ini tanpa bisik-bisik. Mereka mengerti, keajaiban bukan untuk dimiliki, tetapi dijaga bersama. Di langit senja, elang terbang tinggi, bebas. Dan Vita tersenyum lemah, tahu bahwa meski ia telah berkorban, harapan baru telah lahir. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Siapa Vita sekarang, tanpa kekuatan itu sepenuhnya?
Jawabannya menunggu di perjalanan terakhir. Pagi itu datang tanpa gemuruh, tanpa tanda-tanda keajaiban. Matahari terbit perlahan di balik perbukitan, menyinari desa dengan warna keemasan yang lembut. Burung-burung berkicau seperti biasa, angin berembus pelan, dan embun menempel di ujung daun. Segalanya terasa normal. Bagi Vita, itulah hal yang paling asing. Ia duduk di ambang pintu rumah, memandangi halaman yang pernah menjadi saksi cahaya-cahaya ajaib. Kini, tak ada kilau keperakan, tak ada bisikan halus dari tanah. Hanya keheningan, bukan yang menenangkan, melainkan yang kosong. Ia mengangkat telapak tangannya, berharap merasakan getaran lama itu. Tidak ada apa-apa. Aku masih di sini, gumamnya, lebih pada meyakinkan diri sendiri. Sejak kejadian di hutan timur, Vita berubah. Tubuhnya perlahan pulih, tetapi ada bagian dalam dirinya yang tak lagi sama. Ia masih bisa merasakan alam, sekilas, samar, namun bukan lagi sebagai pusat. Seperti mendengar lagu dari kejauhan yang tak bisa ia ikuti. Elang belang hitam putih kini sering bertengger di pohon mangga, bukan lagi di atap rumah. Tatapannya tetap tajam, namun ada jarak yang halus. Bukan perpisahan, melainkan peralihan. Desa kembali hidup. Sawah digarap, pasar pagi ramai, dan anak-anak kembali bermain. Warga menyapa Vita dengan senyum hangat, tanpa rasa takut, tanpa bisik-bisik penuh takzim. Mereka menyapanya seperti manusia biasa, dan itu menyakitkan sekaligus menenangkan. Pak Lurah pernah mendatanginya. "Kau pahlawan desa ini," katanya tulus. Vita hanya menggeleng. "Aku hanya melakukan yang perlu." Namun saat malam tiba dan desa tertidur, kesunyian menjadi berat. Vita sering terbangun dengan perasaan kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Dalam mimpinya, ia melihat hutan bersinar lembut, memanggil, namun tidak meminta. Suatu malam, Vita memilih berjalan sendiri menuju batas hutan. Ia melangkah tanpa membawa apapun selain lampu minyak kecil. Tanah terasa dingin di bawah telapak kakinya. Di sana, di dekat pohon tua yang dulu menjadi pusat cahaya, ia berhenti. Pohon itu masih berdiri. Retaknya telah menutup. Cahaya kini tidak memancar, hanya denyut alami kehidupan. "Aku datang bukan untuk mengambil," kata Vita pelan. "Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih dibutuhkan." Angin berdesir. Daun berguguran. Tidak ada jawaban. Vita menunduk, merasa bodoh. Namun saat ia hendak berbalik, elang mendarat di cabang rendah. Tatapannya lembut, tidak memerintah, tidak memanggil, hanya hadir. Vita tersenyum kecil. "Kau juga memilih diam, ya?" Elang mengepakkan sayapnya satu kali, lalu terbang, tidak jauh. Seolah mengajaknya berjalan. Hari-hari berikutnya, Vita mulai membantu desa dengan cara berbeda. Ia mengajar anak-anak membaca, membantu ibunya menenun, menemani orang tua ke ladang. Tanpa sadar, ia belajar mendengarkan manusia, bukan hanya alam. Namun panggilan itu belum sepenuhnya pergi. Suatu sore, saat awan menggantung berat, Vita merasakan getaran asing. Bukan dari hutan timur, bukan dari pohon tua, melainkan dari dirinya sendiri. Ia tersentak. Jantungnya berdebar. "Elang," bisiknya. Burung itu muncul dari balik awan, terbang rendah, gelisah. Angin menguat. Bukan amarah, melainkan peringatan. Vita melihat ke kejauhan, ke arah pegunungan utara, wilayah yang tak pernah ia masuki.
Ia merasakan ketidakseimbangan baru. Bukan karena keserakahan manusia, melainkan karena kekosongan. Ia mengerti kini, ketika kekuatan dikembalikan ke alam, alam juga membutuhkan penjaga yang berjalan di antara manusia. Bukan sumber cahaya, tetapi penunjuk jalan. Malam itu, Vita berbicara pada ibunya. "Aku mungkin harus pergi." Ibunya terdiam lama, lalu mengangguk. "Pergilah. Tapi ingat, kau selalu punya rumah." Air mata jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, Vita berangkat sebelum fajar. Ia tidak membawa jimat, tidak membawa janji keajaiban. Hanya keberanian dan kesadaran baru. Elang terbang di atasnya, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai penanda arah. Di langkah pertama menuju pegunungan, Vita merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cahaya dari luar, melainkan keyakinan dari dalam. Ia tersenyum. Mungkin inilah keajaiban sejati, bukan kekuatan untuk mengubah dunia, tetapi keberanian untuk menjalaninya tanpa cahaya dan tetap memilih menjaga. Di kejauhan, awan bergerak pelan, seolah membuka jalan menuju akhir yang belum tertulis. Dan di sanalah takdir Vita menunggu. Fajar menyingsing pelan di kaki pegunungan utara. Kabut tipis melayang seperti napas bumi yang baru terjaga. Vita melangkah di antara batu-batu besar dan akar tua yang mencengkeram tanah, tanpa tergesa, tanpa ragu. Setiap langkahnya ringan, seolah ia telah berdamai dengan arah yang dipilihnya. Elang belang hitam putih terbang rendah, tidak memimpin, tidak mengawasi, hanya menemani. Pegunungan ini berbeda dari hutan yang ia kenal. Tidak ada cahaya lembut, tidak ada bisikan halus. Alam di sini keras dan sunyi, seakan menyimpan luka lama yang telah membeku. Vita merasakan kekosongan yang sempat ia tangkap dari kejauhan, bukan kehancuran, melainkan ketiadaan penjaga. Ia berhenti di sebuah lembah sempit. Tanahnya tandus, sungainya kering, dan pepohonan berdiri seperti bayangan masa lalu. Di tengah lembah, terdapat batu besar dengan ukiran yang hampir terhapus oleh waktu. Vita menyentuhnya. Dalam sekejap, ia melihat kilasan masa silam, penjaga lama yang pergi tanpa penerus, manusia yang lupa mendengar, alam yang bertahan sendirian hingga lelah. Tidak ada amarah, hanya kesunyian panjang. "Aku bukan penggantimu," bisik Vita pada kenangan itu. "Aku hanya orang yang lewat." Angin berembus pelan, membawa debu dan suara samar, seperti persetujuan. Hari-hari berlalu. Vita tinggal di pegunungan itu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia membersihkan aliran air yang tersumbat, menanam bibit di tanah retak, membantu penduduk kecil di kaki gunung yang hidup terasing. Ia tidak menggunakan kekuatan ajaib, karena ia tidak lagi memilikinya seperti dulu. Namun anehnya, alam merespons. Air perlahan mengalir kembali. Tanah menjadi lembab. Burung-burung datang. Bukan karena perintah, melainkan karena kehadiran yang tulus. Orang-orang tidak mengenal namanya. Mereka hanya menyebutnya penjaga jalan atau perempuan yang tahu kapan harus diam. Vita tidak membantah, tidak pula memperkenalkan diri. Nama tidak lagi penting. Suatu malam, badai kecil datang dari puncak. Angin kencang dan hujan deras mengancam perkampungan. Warga panik. Mereka mencari Vita, bukan untuk memohon keajaiban, melainkan untuk meminta arahan. Vita berdiri di tengah hujan, menatap aliran air yang meluap. Ia tidak memanggil cahaya. Ia mengingat apa yang pernah ia pelajari, mendengar. "Buka jalur itu," katanya pada warga, menunjuk tanah rendah.
Biarkan air lewat. Mereka mengikuti. Air mengalir, rumah-rumah selamat. Di kejauhan, elang terbang tinggi, melingkar sekali, lalu menghilang ke balik awan. Tidak ada rasa sedih. Hanya pengertian, tugasnya telah selesai. Waktu berlalu, tak terhitung musim. Cerita tentang perempuan penjaga menyebar tanpa wajah, tanpa nama. Vita sendiri jarang memikirkan masa lalu. Namun suatu senja, saat ia berdiri di punggung bukit, ia merasakan sesuatu yang hangat dan akrab. Ia menoleh. Elang itu kembali, kini dengan bulu yang lebih terang, terbang bebas. Ia hinggap sejenak, menatap Vita lama. "Terima kasih," kata Vita pelan. "Kau tak pernah meninggalkanku." Elang mengepakkan sayapnya, terbang tinggi menuju matahari terbenam. Cahaya senja memantul pada sayapnya, membentuk garis hitam putih yang indah, bukan sebagai tanda kekuatan, melainkan kenangan. Vita menghela napas panjang. Di dadanya, tidak ada kekosongan lagi. Ia memahami kini, keajaiban tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari cahaya yang terlihat, menjadi pilihan yang dilakukan setiap hari. Malam turun. Bintang-bintang muncul satu persatu. Vita berjalan menyusuri jalan setapak, menyapa orang-orang yang ia bantu, lalu melanjutkan perjalanan tanpa tujuan pasti. Di suatu tempat, seorang anak akan belajar mendengar. Di tempat lain, sungai akan mengalir kembali. Dan di antara semuanya, akan ada seseorang yang memilih menjaga tanpa diminta. Tidak ada lagu penutup, tidak ada sorak-sorai. Hanya langkah kaki yang menjauh, dan dunia yang sedikit lebih seimbang dari sebelumnya. Dan jika suatu hari seseorang bertanya siapa yang menjaga alam di pegunungan utara, tak ada jawaban pasti. Karena penjaga itu tidak butuh nama. Vita hanya berjalan. Dan itu sudah cukup.